Berikutnya, ma'asyiral muslimin, kita masuk pada hadis yang ketiga dari hadis Arba'in Nawawi. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini kalau istilah bahasa Arabnya kunyah, yaitu nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan ummu. Itu namanya kunyah. Kunyah. Seperti Rasulullah kunyahnya Abul Qasim, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Hafs, ya, Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, ya. Demikian para sahabat banyak yang memiliki kunyah karena kunyah adalah sunnah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kullu nusaika laha kunyah ghairi ana." Wahai Rasulullah, semua istrimu memiliki kunyah kecuali saya. Saya enggak punya kunyah. Maka kata Nabi, "Iktani bi ummi Abdillah." Ya, berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Dan kunyah tidak disyaratkan harus punya istri dulu, harus punya anak dulu, enggak. Rasulullah pernah memanggil anak kecil, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, padahal masih kecil. Tentunya belum nikah, apalagi punya anak. Tapi tetap dipanggil dengan kunyah, "Ya Aba Umair." Intinya, kebiasaan para ulama-ulama dulu, ya, termasuk para sahabat, mereka memiliki apa? Kunyah, dan ini sunnah. Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang pertama dan hadis kedua itu diriwayatkan oleh bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Kalau hadis yang ketiga diriwayatkan oleh anaknya, yaitu Abdullah. Ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Berarti kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Karena dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang sangat semangat meneladani sunnah Nabi SAW, sangat bersemangat mengikuti Nabi SAW, ya, dan beliau sangat semangat belajar ilmu agama sehingga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita lihat daftar sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk beliau. Ya, setidaknya ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Hurairah, kemudian Aisyah, kemudian sahabat, ya, Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Umar, kemudian sahabat Anas bin Malik, kemudian sahabat Jabir, kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang disebut oleh para ulama dengan al-muksiruna fil hadis. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk beliau ini. Bahkan mengalahkan ayahnya. Ayahnya nggak masuk daftar 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Tapi anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, ya, beliau banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Semangatnya beliau dalam menimba ilmu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, karena beliau adalah seorang sahabat, jadi jumpa dengan Nabi. Definisi sahabat ini perlu kita pahami. Apa definisi sahabat? Pengertian sahabat Nabi itu. Pengertian sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keimanan. Itu namanya sahabat. Satu bertemu. Berarti kalau nggak ketemu bukan sahabat. Walaupun dia beriman, walaupun sezaman dengan Nabi. Seperti Raja Najasyi.
Raja Najasyi itu beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi nggak ketemu. Beliaunya di Ethiopia, Nabi di Madinah, nggak ketemu. Maka tidak disebut sebagai sahabat. Itu ada istilahnya sendiri, mukhadram, ya. Dan mukhadram termasuk tabi'in. Baik. Syarat yang kedua sahabat itu adalah beriman kepada Nabi, berjumpa dan beriman. Berjumpa tapi nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul ketemu Nabi sering, tapi tidak beriman, maka tidak disebut sebagai sahabat. Nah, wa mata ala dzalik, dan mati dalam keimanan. Harus. Adapun kalau misalkan ketemu kemudian beriman lalu murtad dan mati dalam kekufuran, maka tidak disebut sebagai sahabat. Seperti contohnya Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini dulu masuk Islam, beriman kepada Nabi, kemudian setelah itu murtad, malah mencela Nabi. Makanya pada saat Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriah, Nabi menaklukkan kota Mekkah, Nabi mengincar orang ini dan menyuruh para sahabat, kalau ketemu Abdullah bin Khattal, bunuh dia. Yang nyuruh siapa? Nabi. Nabi pemimpin, boleh. Karena orang murtad hukumannya adalah dibunuh. Apalagi dia suka mencela Nabi SAW. Makanya hukuman bagi orang yang mencela dan menghina Nabi Muhammad adalah dibunuh dalam Islam. Ya, kita berbicara dalam Islam. Itu orang yang mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, hukumannya adalah halal darahnya. Tapi yang menerapkan hal itu adalah para pemimpin. Seperti Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada saat, kalau ketemu Abdullah bin Khattal, bunuh dia. Ternyata dia berlindung di bawah Ka'bah. Pintar supaya nggak dibunuh. Maka para sahabat mau bunuh, takut juga karena di bawah Ka'bah. Maka minta izin kepada Nabi. Wahai Nabi, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Khattal dia bernaung di bawah naungan Ka'bah. Qalaqtulu, bunuh dia. Ya, walaupun sudah berlindung di bawah Ka'bah, karena dia telah ya menghina Allah dan menghina Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk seorang sahabat karena dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam yang dimaksud di sini adalah agama Islam yang tunduk di atas tauhid, ya. Dan Islam, ayyuhal ikhwah, adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, gak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Maka kita harus bersyukur, bergembira tatkala kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Dan Islam di antara keistimewaannya yang harus kita ketahui, ya, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak. Makanya salah kalau ada orang mengatakan semua agama sama. Ya. Ini pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Yang kedua, di antara keindahan agama Islam, Islam adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan.
sehingga menuhankan Isa. Orang-orang Yahudi meremehkan sehingga mereka membunuh para nabi. Islam agama yang pertengahan. Mereka mencintai para nabi, mengimani para nabi, menghormati nabi, tapi tidak menuhankan para nabi. Di antara keistimewaan Islam, Islam agama yang mudah, tidak sulit, tidak memberatkan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi agama Islam ini agama yang mudah. Di antara keistimewaan agama Islam, Islam agama yang sempurna. Seperti tadi sudah kita sampaikan, ayat yang turun di hari Arafah apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Yang namanya sempurna berarti tidak butuh tambahan lagi, sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Justru kalau ditambahi tambah jelek. Ya, misalkan ini minuman ini kalau kita penuhin ini sudah pas, bagus. Kalau ditambahi lagi malah tumpah, malah jelek. Ya, Islam sudah bahas semua yang dibutuhkan oleh hamba. Baik itu masalah akidah, baik itu masalah akhlak, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, ya semuanya udah dibahas. Di antara keindahan agama Islam, ya, adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, agama yang penuh cinta dan kasih sayang untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta. Taib. Selanjutnya kata beliau, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, bersaksi ya dengan hati dan lisan dan anggota badan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu tauhid. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ini ma'asyiral muslimin adalah kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, maka harus paham tentang syahadat ini baik-baik. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang kunci keselamatan, maka beliau mengatakan, man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi fa'aba kana lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayangnya dia menolaknya, siapa yang menerimanya maka akan menjadi kunci keselamatan untuknya, yaitu kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Maka kita harus paham betul nih kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali, ribuan kali, tapi kita nggak paham apa yang sedang kita ucapkan. La ilaha illallah itu mengandung 2 hal yang disebut para ulama dengan rukun la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu, peniadaan. La ilaha, tidak ada sesembahan, itu ditiadakan semuanya. Baik itu malaikat, baik itu wali, baik itu kuburan, baik itu jin. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dihilangkan semuanya. Baru kemudian rukun yang kedua, isbat, penetapan. Illallah. Ya, bahwa yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja. Yang lainnya nggak ada yang berhak. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain.
Dan hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Baik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, syahadat Muhammad Rasulullah. Apa artinya syahadat Muhammad Rasulullah? Ya, kata para ulama, yakni tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya yang sahih, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Jangan sampai mendustakannya. Jangan sampai kita nggak percaya. Oh, ini nggak masuk di akal. Oh, ini nggak diterima oleh logika. Nggak. Selama hadisnya sahih, wajib bagi kita untuk mengimani. Seperti dahulu dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah Nabi mengabarkan kepada orang kafir nggak percaya. Malah mereka ketawa terbahak-bahak. Muhammad tambah gila. Ya. Tapi saat hal itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? In qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang cerita itu adalah Muhammad, pasti benar. Ceritanya pasti benar. Karena Nabi Muhammad tidak mengatakan kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'atuhu fi ma amar. Makna syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah kita taat kepada perintah-perintah Nabi Muhammad. Yang namanya taat, kalau Nabi memerintah, kita laksanakan. Kalau Nabi melarang, kita tinggalkan. Ya, makanya sering dalam ayat Al-Quran, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Ya, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Ya, wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak taat kepadaku maka berarti dia enggan masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, taat kepada Rasulullah SAW. Apapun yang Rasulullah perintahkan, kita berusaha untuk mengamalkannya. Apapun yang Rasulullah larang, kita berusaha untuk meninggalkannya. Ya, makanya dulu Masya Allah, tatkala Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang larangan khamr, para sahabat langsung menghancurkan botol-botol khamr. Sampai kota Madinah banjir khamr. Karena khamr itu minuman favoritnya mereka sebelum Islam. Makanya khamr itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, gak diharamkan secara langsung. Ada tahapan-tahapannya. Kenapa? Karena itu minuman favorit. Jadi kalau langsung langsung diharamkan, ya mungkin kaget. Jadi bertahap. Tapi setelah ayat pengharaman khamr disampaikan oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Mereka taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ya, taat kepada makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita tidak beribadah kecuali sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita ma'asyiral muslimin dalam beribadah upayakan, ya, satu, menata niat kita. Yang kedua, kita bertanya, ini ada dalilnya apa tidak? Ya, ini ada dalilnya apa enggak? Ini ada tuntunannya dari Rasulullah apa enggak? Supaya tidak sia-sia. Jangan sampai kita sudah pegel, sudah banyak keluar tenaga, harta, waktu, tapi ternyata sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan
yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Taib, ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi bukan cuma sholat begitu saja, tapi mendirikan sholat. Itu beda. Mendirikan sholat maksudnya dia sholat dengan rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan sunnahnya, ya. Kemudian dia melaksanakannya dengan tumaknina, dengan khusyuk. Dan sholat ma'asyiral muslimin hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Siapa yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka berarti dia kafir, murtad dari Islam, ya. Nah, sholat ini adalah kewajiban inti, kewajiban inti, termasuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Saking cintanya Allah terhadap sholat, Allah wajibkan sholat di atas langit, langsung, tidak pakai perantara Jibril, ya. Ibadah-ibadah yang lainnya Allah wajibkan di bumi lewat perantara Jibril, tapi khusus masalah sholat Allah wajibkan di langit dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nggak pakai perantara Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad. Di antara keistimewaan sholat, ya, Allah wajibkan selama seorang itu bernyawa, bernafas. Kalau puasa itu kan, kalau memang nggak mampu, ya udah boleh nggak puasa, nanti diganti. Kalau sholat nggak ada, selama kita masih bernyawa, maka wajib untuk sholat. Sholat juga ma'asyiral muslimin, ya, di antara keutamaannya wasiat terakhir Rasulullah. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau pesan kepada kita, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Sholat, sholat, yakni perhatikan sholat kalian, ya. Di antara keutamaan sholat juga, dia adalah amalan yang pertama kali akan dihisab besok pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat adalah sholat. Maka sangat aneh kalau kemudian ada seorang yang mengaku muslim tapi kemudian meninggalkan sholat, ya. Sangat berbahaya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nabi pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, ya. Ini dosa besar meninggalkan sholat itu, bahkan lebih besar daripada dosa minum khamr, zina, dan lain sebagainya. Di antara rukun Islam yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ini sering disandingkan dengan sholat. Dalam 28 ayat Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Kemudian yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji, yaitu ke tanah suci, ya, untuk menunaikan ibadah haji, manasik. Seperti sekarang beberapa saudara kita pergi ke tanah suci untuk menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari, ya, seperti yang baru saja kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan setelah Idul Adha, ya. Kamis depan libur karena Idul Adha, ya. Dan untuk sebagai pemberitahuan, setelah Idul Adha insyaallah kita ganti hari, Selasa malam Rabu, ya, Selasa malam Rabu, karena Kamisnya ada acara. Baik, insyaallah nanti ada pemberitahuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.